pernah kan beberapa tamu datang ke rumah Nabi. Kemudian Nabi nggak punya apa-apa. Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu ini, tamu ini, kan gitu kan. Maka muncullah seorang sahabat yang dia menjamu, yakin sekali dia bisa menjamu. Ternyata pas pulang kata istrinya, ini makanan cukup untuk anak kita malam ini. Masya Allah. Gitu kan. Nah, terjadilah kemudian, ya karena sudah dia berjanji pada Rasul, akhirnya diterima dan malam hari dimasak, anaknya disuruh cepat tidur. Ya, karena bahaya ini kalau tidak cepat tidur nanti minta makan gitu kan. Dan karena makanan itu hanya untuk tamunya, cukup untuk tamunya, maka makanan itu diserahkan untuk tamunya. Dan supaya tamu itu lahap makannya, ya zaman itu belum ada listrik ya, dimatikan aja lampunya. Dan mereka pura-pura makan. Padahal tidak ada makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa channel Majalah Syahid yang berbahagia, kita kembali akan membedah rubrik. Kali ini rubrik Jendela Keluarga, terkhusus di rubrik Madani. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal indahnya hidup bertetangga. Alhamdulillah di studio telah hadir penulisnya. Ya, kita sudah pada kenal lah insya Allah bersama Bung Imam Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat dan bersemangat. Alhamdulillah. Baik, kita akan membedah tulisan antum di edisi Majalah Syahid di edisi Oktober. Ini judulnya antum tulis di sini, mengenalkan indahnya hidup bertetangga. Antum bagi dua segmen, ada panduan Nabi, ada kisah teladan, dan antum tutup dengan sebuah ayat yang ujungnya Allah menyebutkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kita mau bahas korelasinya seperti apa. Antum akan membedah rubrik ini dengan judul mengenalkan indahnya hidup bertetangga. Tafadhol. Saya kira memang beruntung sekali orang yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia menjadi seorang muslim ya, menjadi mukmin. Karena mau melakukan apa saja itu ada, gitu. Dan dalam praktek kehidupan sehari-hari, kalau nilai-nilai Islam itu dipahami dan diterapkan, maka memang yang akan nampak dan berpendar itu hanya satu, keindahan. Nah, dan orang mukmin itu bisa memandang apapun indah, bahkan sebuah masalah pun indah. Dan tetangga apalagi, karena dalam teori sosiologi kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan seorang diri. Kita butuh orang lain. Kita butuh bertetangga. Dan dalam konteks bangsa dan negara itu sebenarnya konteks bagaimana bertetangga dengan baik dan benar. Kalau itu dipahami gitu ya. Nah, indahnya bertetangga dalam Islam ini karena ada sebuah panduan di dalam Islam tentang bagaimana kita hidup bertetangga. Saya kira ini tidak terlalu banyak di dalam kajian misalnya agama-agama lain ya, tentang bagaimana bertetangga. Bahkan kajian-kajian keilmuan tidak banyak yang mengulas tentang tetangga. Jadi memang banyak sisi-sisi yang manusia itu tidak mampu mengkaji, kecuali kemudian dia menjadi sempurna dengan hadirnya Islam. Nah, ini harus dipahami. Sekarang kalau kita lihat, pendidikan apa yang mengajarkan kita harus berbuat baik pada tetangga? Nah, dulu kalau kita zaman sekolah ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila gitu kan. Tapi itu sebenarnya lebih kepada menonjolkan Pancasila. Ya, bagaimana kemudian Pancasila dalam konteks bertetangga itu pasti diwarnai atau diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Nah, inilah yang disebut dengan keindahan. Apa yang kemudian menjadi indah? Tentu saja pada kisah-kisah teladan yang telah ada di masa lalu, yang itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam. Nah, lalu bagaimana kemudian bertetangga hari ini gitu? Kebanyakan orang hari ini di Indonesia, khususnya umat Islam itu mulai perlahan-lahan itu terseret pada cara bertetangga orang-orang di kota di barat. Ya, lihat saja rumah-rumah sekarang itu kan pagarnya tinggi-tinggi. Nah, kalau sudah pagarnya tinggi-tinggi itu artinya kan pertama orang sulit untuk kemudian baku sapa, baku salam, apalagi baku senyum. Yang kedua
kayaknya nggak usah deh gitu kan. Karena belum tentu dia mendengar dan macam-macam, banyak aspek teknis. Nah, itu sebenarnya adalah praktek-praktek hidup masyarakat materialistis yang cenderung kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya dia menjadi tidak terlalu butuh berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini tetangga. Maka bisa dicek juga perumahan-perumahan yang penduduknya itu cair, itu memang yang pagarnya itu tidak sampai membuat kita harus lebih butuh tinggi. tangga gitu ya. Gitu ya. Tapi ini amatan simpel ya, amatan simpel, tidak berlaku general. Dan Islam itu mendorong kita untuk ada interaksi dengan tetangga. Bahkan Rasulullah itu memberikan sebuah alat ukur standar bagaimana seseorang itu disebut baik imannya. Kalau kata Rasulullah itu adalah khairuhum ya lil jiron, ya adalah indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, bahwa orang yang paling baik imannya adalah yang bisa berbuat baik kepada tetangganya. Jadi tetangga dalam konteks Islam itu bagian dari kesehatan iman kita. Iman kita sebagai seorang muslim secara pribadi, kemudian kesehatan iman kita secara keluarga, dan pada saat yang sama itu iman dari sebuah komunitas. Kalau terjadi interaksi antara satu rumah dengan rumah yang lain, ya terjadi sebuah kebersamaan, kerjasama, networking, dan pada akhirnya menciptakan satu keharmonisan secara sosial, maka itu berarti iman masyarakat di situ menjadi baik, menjadi luar biasa. Nah, inilah yang kemudian ditangkap oleh sebagian katakanlah pengusaha atau pengembang untuk menciptakan perumahan atau klaster-klaster Islami gitu kan. Ya. Nah, itulah yang menjadi sebuah sebab kenapa tetangga dalam Islam itu indah. Ya, kalau kemudian kita lihat lagi dalam satu hadis yang lain bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya itu adalah fal yukrim jarohu, adalah orang yang bisa memuliakan, ya istilahnya menghormati, menghargai, tidak mengganggu tetangga. Tetapi ketika masyarakat itu tidak mengerti, maka terjadilah sebagaimana pada yang umum, di mana misalnya ada yang sedang sholat tapi di sana menyetel lagu kencang-kencang gitu kan, dan seterusnya, walaupun fenomena ini sudah sedikit berkurang dibanding era-era terdahulu. Nah, inilah yang kita sebut dengan keindahan itu, Bang. Ya, kita kan namanya perumahan, pasti banyak orang, banyak kemudian di situ suku, bermacam-macam karakter orang. Nah, bagaimana kira-kira kisi-kisinya? Ya kalau klaster kan masih bisa kita kondisikan, atau mungkin ada hal-hal yang kita bisa terapkan di klaster-klaster ini. Bagaimana bertetangga itu asik dan indah, begitu kira-kira gimana menurut antum? Ya, secara substansi bahwa kemudian orang itu beda karakter, bahkan juga beda pendapatan gitu ya, dan itu bisa dia lihat dari tinggi rumahnya gitu kan. Tinggi rumah, tinggi pagar gitu. Tinggi rumah, tinggi pagar, luas tanah dan seterusnya. Itu adalah satu yang memang secara sunatullah memang terjadi. Sebagaimana Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan kan. Ada yang pohon jati, pohon mangga, ada yang kemudian jadi rumput gitu ya. Dan sebenarnya itu artifisial saja dalam pengertian hal-hal yang secara konteks manusia itu tidak substansial. Nah, maka dalam konteks ini berapapun pendapatan ekonomi kita untuk menegur tetangga, untuk kemudian bercengkerama dengan tetangga, itu adalah perintah agama. Maka disapa saja. Itu disapa tapi tidak mau balas, tidak masalah. Karena tugas kita itu hanya menjalankan perintah Allah untuk menyapa tetangga, memberikan. Maka kan di dalam sejarah-sejarah konteks orang bersedekah, kalau kita memang punya sebutir kurma ya dikasih saja. Itu dalam rangka apa? Supaya terjadi interaksi. Nah, apa yang menjadikan orang itu memandang, oh ini orangnya tertutup, nah ini orangnya tidak mau bergaul, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa jadi pecah kalau ada interaksi. Ada interaksi, disapa, ditemui, diajak gitu kan. Maka dalam konteks ini tugas kita dalam konteks bertetangga adalah kembali pada nilai Islam itu mengajarkan kita apa.
bukan bagaimana fenomena masyarakat di sini. Nah, kalau yang begitu terjadi berarti kan ajaran agama mengikuti situasi sosial. Padahal yang benar adalah situasi sosial itu harus diinspirasi oleh nilai-nilai agama itu. Jadi silaturahim itu penting, kemudian menyapa tetangga, harus. Ya mungkin berbagi makanan kali. Ya, berbagi makanan. Ya. Dengan kemudian juga anak-anak sering-sering bersilaturahim, bermain ke tetangga, itu yang kemudian bisa memecahkan. Betul. Antara sekat-sekat ya baik itu tadi maupun suku kah itu, ekonomi kah itu, atau mungkin tradisi kah itu. Betul. Dengan ya begitu kan diantarkan makanan, wah ini makanan Betawi, saya orang Makassar. Oh ternyata makanan Betawi begini rasanya. Mungkin begitu kali ya. Betul, betul. Untuk memecah, untuk tetap kemudian kita bisa saling menyapa, kita saling kemudian bisa cair dengan tetangga yang lain. Gimana kalau dengan contoh-contoh sahabat yang kemudian yang antum tuliskan di majalah saya, mungkin ada yang bisa di... Kalau di dalam konteks bertetangga di era sahabat Nabi itu memang enggak seperti setting sosial sekarang. Karena memang waktu itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, terutama orang-orang muhajirin itu hidup dalam kondisi yang ekonominya belum mapan. Jadi masa-masa hijrah itu, kecuali beberapa sahabat ya. Sehingga yang terjadi adalah Rasulullah mengundang mereka makan ke rumahnya, gitu kan. Jadi memang dalam konteks ini siapa yang memang secara ekonomi sudah mapan, dia harus tahu diri. Jadi dia yang harus sering ngundang atau membuat event-event yang kemudian kumpul semua tetangga ya. Kalau pernah kan beberapa tamu datang ke rumah Nabi. Kemudian Nabi nggak punya apa-apa. Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu ini, tamu ini, kan gitu kan. Maka muncullah seorang sahabat yang dia menjamu, yakin sekali dia bisa menjamu, ternyata pas pulang kata istrinya, ini makanan cukup untuk anak kita malam ini. Masya Allah. Gitu kan. Nah terjadilah kemudian, ya karena sudah dia berjanji pada Rasul, akhirnya diterima dan malam hari dimasak, anaknya disuruh cepat tidur, ya, karena bahaya ini kalau tidak cepat tidur nanti minta makan gitu kan. Dan karena makanan itu hanya untuk tamunya, cukup untuk tamunya, maka makanan itu diserahkan untuk tamunya. Dan supaya tamu itu lahap makannya, ya zaman itu belum ada listrik ya, dimatikan aja lampunya. Dan mereka pura-pura makan. Padahal tidak ada makanannya. Nah kemudian esok harinya Rasulullah mengatakan pada sahabat itu bahwa Allah itu tersenyum kepada orang seperti itu. Nah artinya siapa saja yang memang mau menjamu tamu, menghormati tetangga dengan apapun, nilainya itu besar di sisi Allah itu. Nah ini yang harus menjadi sebuah inspirasi gitu. Nah kalau tidak ada inspirasi seperti itu, tentu saja kita hidup akan menjadi sangat kalkulatif secara ekonomi. Waduh, ini makanan tidak cukup ini. Nah, bagaimana caranya kan gitu? Ya sudah nggak cukup, tidak usah. Seperti itu. Nah inilah teladan-teladan kehidupan di masa Rasulullah yang kemudian menarik untuk jadi inspirasi kita. Masya Allah. Ya, walaupun kita sekarang mungkin tidak perlu se-ekstrim itu ya, karena memang kita levelnya bukan iman sahabat kan gitu. Ya artinya jangan sampai kita mendolimi diri sendiri juga. Siap. Terima kasih Bang Imam Nawawi. Ini sangat luar biasa, mengenalkan indahnya hidup bertetangga. Pemirsa, kali ini Imam Nawawi sudah menjelaskan tentang tulisan beliau di sini. Betul-betul bahwa kemudian silaturahim, kemudian bercengkerama dengan tetangga akan sering-sering mungkin kemudian akan melahirkan keindahan bertetangga. Apalagi kemudian dibingkai dengan syariat Islam, dibingkai dengan nilai-nilai Islam, itu akan semakin mengakrabkan kita dengan tetangga, mengakrabkan dengan kita lingkungan, dan kemudian akan terlihat Islam, indahnya Islam di tempat itu. Baik, kali ini kita sekian untuk pembedahan jendela keluarga. Kita akan ketemu dengan bedah rubrik yang lain. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sama-sama.